Baik, perkenalkan saya Karen Habuk Waworuntu dengan NIM 220211006065. Pada saat ini saya akan mendemokan tugas praktikum keamanan cyber di modul 2. Kita akan masuk saja ke dalam lab 1, yaitu aktivitas kelas mengidentifikasi proses yang berjalan. Dengan tujuan di lab ini adalah Anda akan menggunakan TCP atau UDP Endpoint Viewer, alat disease internal suite, untuk mengidentifikasi proses yang sedang berjalan di komputer. Dengan latar belakang, di lab ini Anda akan menjelajahi proses adalah program atau aplikasi yang sedang dijalankan dan akan menjelajahi proses menggunakan proses Explorer di Windows Sys Internal Suite, dan Anda juga akan memulai dan mengamati proses baru. Sumber daya yang diperlukan yaitu satu PC Windows dengan akses internet. Pada step pertama, unduh Windows Sys Internal Suite. Pada saat ini kita akan langsung saja mengunduh aplikasi Sys Internal Suite. Pada saat ini kita akan mengekstrak file yang aplikasi yang telah kita download tadi. Untuk videonya dipercepat saja supaya tidak memakan waktu. Selesai mengekstrak, kita akan pergi ke folder yang telah kita ekstrak tadi. Lalu kita buka TCP view. Pada saat ini kita sudah masuk ke dalam TCP view-nya. TCP view mencantumkan proses yang saat ini ada di PC Windows Anda. Saat ini hanya proses Windows yang sedang berjalan. Nah, lalu kita akan klik ISIS X. Kita akan klik 2 kali. Nah, apa itu ISIS X? Di folder mana dia berada? Pada saat ini ISIS X itu berada di folder C Windows System 32 ISIS X. Nah, di sini Microsoft Edge-nya udah jadi warna hijau. Tapi jika kita menutup Microsoft Edge-nya, kita akan lihat perbedaannya. Buka kembali peramban web, teliti beberapa proses yang tercantum dalam TCP view. Catat hasil temuan Anda. Oke, kita balik ke dalam TCP view-nya. Di dalam TCP view-nya ada banyak. Ada SumX, ada CCP host X,
ada sistem, ada service X, ada MySQL DX, ada SSX, ada OneDrive X, ada Zoom X, ada Search X. CCV host X ini adalah proses sistem Windows yang berfungsi sebagai host untuk berbagai layanan sistem yang dijalankan di latar belakang, seperti layanan jaringan, pembaruan, dan keamanan, membantu mengelola dan menjalankan layanan tersebut secara efisien. Baik, kita masuk ke dalam lab yang kedua, menjelajahi proses Treat, Handle, and Registry Windows. Dalam tujuan ini adalah Anda akan menjelajahi proses Treat and Handle menggunakan proses Explorer di Sims Internal Suite. Anda juga akan menggunakan Windows Registry untuk mengubah pengaturan. Sumber daya yang diperlukan adalah satu PC Windows dengan akses internet. Untuk step pertama, unduh Windows Sys Internal Suite. Karena tadi sebelumnya saya sudah mengunduh Sys Internal Suite, jadi langsung saja kita ke step yang kedua, yaitu jelajahi proses yang aktif. Buka pros XPX. Di bagian D, menemukan proses penambahan web, saya akan proses. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Kita build process, kita klik OK. Nah, bisa dilihat Microsoft Edge-nya otomatis tertutup. Next, kita lanjut ke dalam step ketiga, mulai proses lainnya. Buka command prompt. Kita disuruh untuk membuka command prompt. Lalu surat akan proses jendela temukan. Kita akan membuka proses untuk menyeret. Muncul di sini gmd.x. Untuk proses induknya adalah proses Explorer X, gmdx. Ini gmdx. Untuk proses anaknya adalah conhost X. Lalu kita disuruh untuk membuka jendela command prompt, jalankan ping pada prompt dan amati perubahan yang terjadi di bawah proses gmdx. Ini kita akan manggil ping google.com. Nah, bisa kita lihat tadi di bawah conhost X adalah ping.x. Mengecek bahwa proses anak conhost X mungkin mencurigakan atau ada virus. Kita klik kanan, cek virustotal.com, kita klik yes, kita klik OK. Selanjutnya, klik kanan proses CMDX dan pilih kill proses. Apa yang terjadi dengan anak conhost X? Kita akan mencari CMDX.
Kita klik kanan lalu kill proses. Tekan OK. Sudah langsung tertutup ya. Lalu tidak ada. Lalu kita lanjut ke part ketiga, menjelajahi thread dan handle. Pada bagian ini pertama kita disuruh untuk membuka command prompt. Lalu di jendela Process Explorer kita klik kanan pada Conhouse Ads. Lalu pilih Properties. Klik tab Threads untuk melihat thread aktif untuk proses Conhouse Ads. Klik tab Threads. Lanjut proses selanjutnya. Di Process Explorer, klik View, please show Liner, Lower Pane, lalu Handles, untuk melihat handle yang terkait dengan proses Conhouse Ads. Kira-kira seperti ini. Pada part keempat, menjelajahi registry Windows. Registry Windows adalah database hierarkis yang menyimpan sebagian besar sistem operasi dan pengaturan konfigurasi lingkungan desktop. Di bagian ini, Anda akan untuk mengakses Windows Registry, klik Start, cari registry. Lalu kita klik Registry Editor. Yes. Editor registry memiliki 5 sarang. Sarang ini berada di tingkat teratas. Key classes root. Kira-kira seperti ini. Pada bagian B, kita disuruh untuk memilih proses explore di PHP current user. Lalu kita pergi ke software. Lalu kita cari sys internals. Lalu kita klik proses explorer. Lalu kita cari kata kunci aula accept. Nah ini kata kunci aula accept adalah 0 kali 0, 0, 0, 0, 0, lalu 1.
Dapatkan. Baik, pada saat ini kita akan masuk ke dalam lab membuat akun pengguna. Di lab ini kita akan membuat dan memodifikasi akun pengguna di Windows. Sumber daya yang diperlukan adalah komputer Windows. Pada part kelima, membuat akun pengguna lokal baru. Pada step pertama, buka alat akun pengguna. Pada saat ini kita akan masuk ke control panel. Lalu kita pilih user account. Lalu kita manage another account. Add a new user in PC settings. Lalu add account. Di sini kita pilih aja I don't have this person sign in information. Kita klik user without a Microsoft account. Untuk username-nya kita pakai user 1. Untuk passwordnya kita pakai password user 1 sesuai dengan modul. Jenis akun pengguna apa yang baru saja kita buat? Saya telah membuat akun lokal tanpa hak administrator. Login ini seharusnya berhasil. Pada bagian berikutnya, arahkan ke folder si user. Datang ke folder. Klik kanan, lalu properties. Lalu kita ke security. Each group or user have full control of this folder.
Di sini yang full control adalah account unknown atau administrator. Kita klik OK. Kita masuk ke dalam part selanjutnya, yaitu meninjau properti akun pengguna. Pada part ini kita mencari panel kontrol. Lalu Windows Store, komputer manajemen. Pada laptop saya tidak mempunyai local user and group. Jadi kita akan langsung saja ke part yang selanjutnya, yaitu memodifikasi akun pengguna lokal. Pada step pertama kita akan ubah jenis akun di control panel. Reset account, manage another account. To change the account type, lalu kita pilih administrator. Change account type. User 1 memiliki hak administrator. Kita pergi ke navigasi control panel, cari admin. Di sini Windows Store di komputer saya, lalu komputer manajemen. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa di laptop saya tidak ada local user dan group. Masuk ke dalam step kedua, yaitu hapus akun. Lalu user account. Sini kita pilih delete the account. Delete file. Delete account. Kita klik yes. Nah, di sini kita sudah berhasil delete account-nya user 1. Dan kita lanjut ke lab selanjutnya, yaitu menggunakan Windows PowerShell. Tujuan dari lab ini adalah untuk mengeksplorasi beberapa fungsi PowerShell. Untuk latar belakangnya, PowerShell adalah alat otomatisasi yang hebat yang merupakan konsol perintah sekaligus bahasa script. Di lab ini, kita akan menggunakan konsol untuk menjalankan beberapa perintah yang tersedia di command prompt dan PowerShell. PowerShell juga memiliki fungsi yang dapat membuat script untuk mengotomatiskan tugas dan bekerja sama dengan sistem operasi Windows. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke step yang pertama. Kita akan mengakses konsol PowerShell. Open Windows PowerShell. Lalu kita akan mengakses lagi command prompt. Kita akan menjalankan perintah dir dari kedua dari command prompt dan PowerShell. Nah, di sini
ada pertanyaan apa keluaran dari perintah dir. Nah, jadi yang kita bisa lihat di sini, pada kedua jendela menyediakan daftar subdirectory dan file, serta informasi terkait seperti jenis file, ukuran, tanggal, dan waktu penulisan terakhir. Jadi seperti ada mode, ada last write time, ada length name. Lalu selanjutnya kita akan mencoba perintah lain yang pernah kita gunakan di command prompt seperti ping atau cd dan ipconfig. Kita akan coba ping. Sini juga ping. Oke. Jadi yang bisa kita lihat di sini saat kita menjalankan perintah yang sama dari kedua jendela ini, yaitu PowerShell dan Command Prompt. Untuk hasil dari perintah tersebut juga hampir sama atau bahkan mungkin sama. Selanjutnya kita akan coba untuk perintah cd. Ya, ini menunjukkan untuk device kita ya, users Lenovo. Lalu selanjutnya IP config di PowerShell juga, IP config. Oke. Nah, untuk hasilnya pada saat kita mencoba perintah lain seperti ipconfig atau ping atau cd di PowerShell dan cmd, hasilnya keduanya menghasilkan hasil yang sama. Lalu step selanjutnya itu menjelajahi cmd lab. Perintah PowerShell cmd lab dibuat dalam bentuk string kata kerja, kata benda untuk mengidentifikasi perintah PowerShell guna mencantumkan subdirectory dan file dalam sebuah directory. Masukkan get alias dir pada prompt PowerShell. Jadi pada PowerShell kita akan menjalankan perintah get alias dir. Nah, apa perintah PowerShell untuk dir? Get child item. Jadi selanjutnya kita akan tutup jendela dari command prompt. Jadi kita lalu step selanjutnya yaitu menjelajahi perintah netstat menggunakan PowerShell. Pada prompt PowerShell masukkan netstat spasi h. Lihat opsi yang tersedia untuk perintah netstat. Ini dia hasilnya untuk perintah netstat. Nah, selanjutnya untuk menampilkan tabel routing dengan rute yang aktif, masukkan netstat ya, pada prompt. Oke. Di sini apa gateway IPv4-nya? Di sini ada IPv4 route table. Jadi bisa kita lihat untuk gateway di sini ada 192.168.1.1. Oke. Selanjutnya buka dan jalankan PowerShell kedua dengan hak istimewa yang lebih tinggi. Dengan run as administrator. Lalu klik mulai, cari PowerShell dan klik kanan Windows PowerShell dan jalankan sebaik. Oke. Jadi kita akan menjalankan kembali PowerShell. Namun kita akan run as administrator. Run as administrator. Oke.
Perintah netstat juga dapat menampilkan proses yang terkait dengan koneksi TCP yang aktif. Masukkan netstat upno pada prompt. Jadi di sini selanjutnya kita akan memasukkan perintah netstat upno. Baik, selanjutnya kita akan membuka untuk task manager. Kita cari saja di task manager dan kita mengarahkan ke tab detail. Lalu ketik judul PID agar PID berada dalam urutan yang benar. Oke. Selanjutnya kita memilih salah satu PID dari hasil netstat upno. Jadi kita akan pilih salah satu, misalnya yang ini. Klik kanan PID yang dipilih di Task Manager untuk membuka kotak dialog Properties. Klik ke kanan dan klik Properties. Di sini informasi apa yang bisa kita dapatkan dari tab rincian dan kotak dialog properti untuk PID yang dipilih. Jadi yang bisa kita lihat untuk informasi yang ada di tab rincian, tab details, di sini ada seperti file description, lalu ada type, version, name, version, rewrite, size, modify, language, dan language. Oke, kita akan keluar Task Manager. Lalu kita akan mengosongkan recycle bin menggunakan PowerShell. Perintah PowerShell dapat menyederhanakan pengelolaan jaringan komputer yang besar. Misalnya jika kita ingin menerapkan solusi keamanan baru pada semua server dalam jaringan, kita dapat menggunakan perintah atau script PowerShell untuk menerapkan dan memverifikasi bahwa layanan berjalan. Kita juga dapat menjalankan perintah PowerShell untuk menyederhanakan tindakan yang memerlukan beberapa langkah untuk dijalankan menggunakan alat desktop grafis Windows. Nah, untuk yang A, kita akan membuka recycle bin dan pastikan ada item yang dapat dihapus secara permanen dari PC. Oke, jadi kita akan membuka recycle bin. Nah, di sini ada beberapa file yang sudah ada di recycle bin. Lalu di konsol PowerShell, kita masukkan clear recycle bin pada prompt. Jadi kita masukkan perintah clear recycle bin. Confirm. Ada are you sure you want to perform this action? Kita akan jawab yes. Nah, jadi kita bisa lihat di belakang di recycle bin-nya sudah terhapus untuk semua file yang ada di recycle bin.
Nah, untuk reflection-nya, PowerShell dikembangkan untuk otomatisasi tugas dan manajemen konfigurasi. Dengan menggunakan internet, teliti perintah-perintah yang dapat kita gunakan untuk menyederhanakan tugas-tugas sebagai analisis keamanan. Jadi yang pertama, saya mendapatkan untuk ada perintah get child item. Nah, ini berfungsi untuk mengambil item, file, dan folder dalam lokasi yang ditentukan. Ini berguna untuk memeriksa konten sistem file, melakukan analisis forensik, dan mengidentifikasi file atau direktori yang mencurigakan. Perintah kedua yaitu get tag, yaitu mengambil deskripsi keamanan dari file, folder, atau kunci registry. Berguna untuk memeriksa izin file dan folder, mengidentifikasi konfigurasi yang tidak aman, dan memastikan kontrol akses yang tepat. Ketiga, ada get schedule task, yaitu mengambil informasi tentang tugas yang dijadwalkan, mengidentifikasi tugas yang mencurigakan, serta menyelidiki vektor serangan potensial. Keempat, ada get event log. Perintah ini mengambil peristiwa dari log peristiwa pada komputer lokal atau jarak jauh, dan berguna untuk menyelidiki peristiwa terkait keamanan dan menganalisis log untuk kemungkinan insiden keamanan. Lalu yang terakhir ada get when event. Ini mirip dengan get event log, namun memberikan fleksibilitas yang lebih dan peningkatan kinerja, terutama untuk query log peristiwa yang besar. Oke, baik. Jadi selanjutnya, kita masuk ke lab selanjutnya, yaitu pengelola tugas Windows. Untuk latar belakangnya, Task Manager adalah program pemantau sistem yang menyediakan informasi tentang proses dan program yang berjalan di komputer. Program ini juga memungkinkan penghentian proses dari program dan program serta modifikasi prioritas proses. Kita akan membuka command prompt dan peramban web. Kita akan membuka command prompt kembali. Dan kita akan membuka satu peramban web. Di sini saya akan membuka Microsoft Edge. Kita akan mengklik kanan untuk di taskbar sini untuk membuka Task Manager. Nah, di sini seperti yang kita lihat, di sini sudah terbuka untuk aplikasi yang kita gunakan pada saat ini. Itu tadi kita membuka untuk command prompt, lalu ada Microsoft Edge, juga saat ini saya sedang menggunakan Google Chrome dan Zoom, Windows Explorer, dan lain sebagainya. Tergantung dari setiap perangkat atau device yang ada. Selanjutnya ada 3 kategori proses yang tercantum di tab proses. Aplikasi, proses latar belakang, dan proses Windows. Aplikasi adalah aplikasi yang telah Anda buka seperti Microsoft Edge dan lain-lain. Aplikasi lain yang dibuka oleh pengguna seperti browser web dan klien email juga akan dicantumkan di sini. Kedua, ada proses latar belakang yang dijalankan di latar belakang oleh aplikasi yang sedang terbuka. Proses Windows tidak ditampilkan dalam gambar. Kita akan gelar ke bawah untuk melihatnya di PC Windows. Proses Windows ini adalah layanan Microsoft Windows yang berjalan di latar belakang. Jadi saat kita membuka Task Manager di bagian tab proses di sini terdapat di sini ada apps, ada background process, dan Windows process. Selanjutnya kita akan klik kanan konsol Windows host dan pilih properties, di mana lokasi nama file dan lokasi proses ini. Konsol Windows host dan klik kanan, lalu properties. Seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk lokasinya terdapat di file directory C, Windows, System, 32. Oke.
Selanjutnya, tutup jendela command prompt, apa yang terjadi pada Windows Command Processor dan konsol Windows host ketika jendela command prompt ditutup. Nah, di sini kita akan coba menutup jendela command prompt. Yang terjadi saat kita menutup command prompt yaitu proses berakhir dan tidak ada lagi di Task Manager. Nah, kita lanjut ke step berikutnya. Kita akan mengklik judul memori. Mengklik memori. Apa pengaruhnya terhadap kolom? Nah, jadi ketika kita mengklik tab memori ini, proses akan diurutkan berdasarkan jumlah memori yang digunakan dari yang terbesar ke terkecil, begitu juga sebaliknya. Kita akan klik kanan pada memori, lalu pilih resource values, dan memori juga percent. Apa pengaruhnya terhadap kolom memori? Nah, di sini kita bisa lihat awalnya ditampilkan dalam jumlah memori, telah ditampilkan diubah dalam nilai persentase. Nah, bagaimana ini bisa berguna? Tentunya ini dapat membantu administrator untuk mengidentifikasi layanan yang mungkin menyediakan masalah memori dengan informasi penggunaan yang berada di dalamnya. Step selanjutnya, kita akan kembali ke Task Manager dan judul name. Klik 2 kali Microsoft Edge. Apa yang terjadi? Windows Web Browser untuk child process akan ditampilkan dan informasi penggunaan proses. Selanjutnya kita klik kanan pada Microsoft Edge lalu pilih akhiri tugas. Apa yang terjadi pada jendela peramban web? Nah, tentu di sini semua window dari Microsoft Edge akan ditutup dan tidak ada lagi di proses aktif Task Manager. Untuk di taskbar juga sudah tidak ada aplikasi Microsoft Edge yang berjalan. Baik, selanjutnya kita masuk ke part selanjutnya, bekerja di tab layanan. Oke, yang ini. Nah, di sini status apa saja yang tercantum. Untuk statusnya ada status running dan status stop. Begitu juga seterusnya. Oke, selanjutnya akan ke tab kinerja atau performance. Untuk data yang berjalan ada sekitar 3.800-an. Lalu berapa banyak proses yang berjalan? Nah, proses yang berjalan ada sekitar 254. Baik, selanjutnya kita akan mengklik memori di panel kiri tab kinerja dan berapa total memori fisik dalam megabyte. Di sini tergantung dari setiap perangkat, namun untuk saya ada 8,0 GB atau sekitar 8.000 MB. Berapa memori fisik yang tersedia? Yang tersedia di sini ada sekitar 4,5 GB. Terus saja di sini. Ada 4,5. Dan berapa banyak memori fisik yang digunakan oleh komputer? Di sini yang sudah tersedia itu 6 yang digunakan yaitu 67,7 MB. Selanjutnya klik bagian Ethernet. Yang bisa kita lihat di samping ini untuk kecepatan dari menerima juga mengirimnya di 0 KB per second. Berapa alamat IPv4PC? Di sini untuk IPv4 address saya di 192
168.561. Oke, selanjutnya kita akan membuka resource monitor. Jadi kita search saja di sini resource monitor. Open untuk membuka utilitas resource monitor dari tab kinerja di pengelola tugas. Jadi, mengapa penting bagi administrator untuk memahami cara bekerja dalam Task Manager? Nah, administrator perlu memahami Task Manager karena dapat membantu dalam pemantauan kinerja, yaitu melihat penggunaan CPU, RAM, disk, dan jaringan. Selanjutnya dalam manajemen proses, yaitu untuk menghentikan aplikasi yang tidak responsif atau mencurigakan. Juga membantu dalam troubleshooting untuk mendiagnosis masalah kinerja dan menemukan penyebabnya. Itu semua diperlukan dalam menjaga sistem untuk tetap stabil, aman, dan efisien. Baik, untuk lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nasya Sukamto dengan NIM 220211106037. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk lab memantau dan mengelola sumber daya sistem di Windows. Untuk pada part pertama itu memulai dan menghentikan layanan routing dan akses jarak jauh. Untuk step pertama kita diminta untuk membuka kontrol panel. Terus mencari network and sharing. Nah, pada step ini diminta untuk mengklik change adapter untuk melihat jaringan apa yang terhubung. Setelah itu, kita buka ke administrasi tools. Dia terdapat di Windows Tools. Terus diminta untuk membuka performa monitor untuk mengecek grafik yang terjadi. Setelah itu, menghentikan dan meng-clear untuk menghapus. Setelah itu kita diminta untuk membuka service. Setelah itu kita diminta untuk mencari routing. Routing and remote access. Setelah itu kita diminta untuk mengklik manual. Dan untuk performa routing diminta untuk dijalankan lagi.
Nah, untuk arahan yang ke jendela network dan fungsi yang menyegarkan konten perubahan apa yang muncul di jendela setelah layanan routing dan akses jarak jauh. Ikon koneksi masuk sekarang ditampilkan. Untuk navigasi di jendela routing dan remote access properti kontrol komputer lokal dan klik stop. Setelah itu navigasi ke jendela koneksi jaringan. Perubahan apa yang muncul di panel kanan setelah menghentikan layanan routing dan akses jarak jauh? Ikon koneksi masuk tidak ditampilkan. Seperti di sini. Nah, setelah itu kita lanjut menghentikan perhitungan manakah yang paling banyak direkam dalam grafik petunjuk warna grafik dan warna perhitungan adalah waktu prosesor. Ya, terdapat di sini. Setelah itu kita lanjut untuk report processor time. Di sini terdapat 3216. Itu berubah-ubah sesuai berapa kecepatan atau lama prosesor monitor dijalankan. Setelah itu kita lanjut ke server. Setelah itu routing. Routing dan remote access. Setelah itu mendisable. Untuk status apa dan jenis startup. Untuk perutaran akses jarak jauh itu status kosong dan jenis startup dinonaktifkan. Kita lanjut ke komputer manajemen. Nah, di step ini diminta untuk mengklik event viewer. Setelah itu mengklik Windows Log, setelah itu sistem. Nah, pada step ini apa deskripsi untuk masing-masing keempat peristiwa tersebut. Itu mari kita mengeceknya. The start tip of the background intelligent transfer service was changed from auto start to the main start.
Nah, untuk penjelasannya terus kita lanjut ke part 13, mengkonfigurasi alat administratif. Pada part ini, kita diminta untuk membuka performa monitor, setelah itu kita mengklik data collection set, setelah itu user define. Nah, di sini ini dihapus dulu. Setelah itu kita buat baru data collection. Setelah itu kita buat dengan nama memory lock. Nah, di sini kita diminta untuk meng-create manual. Setelah itu performa counter. Setelah itu add. Setelah itu kita mencari sistem. Nah, pada sistem ini kita diminta untuk mengklik Enable my bit. Ya. Bukan sistem, memori. Memori, setelah itu kita diminta untuk available my bit, terus add. Setelah kita add, oke. Selanjutnya kita diminta untuk mengganti sampel untuk eksternal interpersonal menjadi 4 dan per second. Setelah itu berikutnya untuk root direction lanjut ke berikutnya. Selesai. Nah, pada step berikutnya kita diminta untuk
Untuk sampelnya dia terdapat di per vlog. Selanjutnya kita mengklik properti, terus ini comment print. Oke. Setelah itu kita mengklik file untuk melihat per flow. Untuk di mana data itu tersimpan. Nah, setelah itu kita diminta untuk menjalankan. Setelah data itu dijalankan, buka desktop, terus ada opsi OPC, terus per vlog. Nah, di sini terdapat data collection. Tadi sudah membuat, jadi dia double data. Nah, untuk datanya di sini embed, available embed, ya sama dengan pertanyaan di sini. Memori yang tersedia embed. Terus kita lanjut, selesai. Sekian dari video dari saya. Terima kasih sudah menonton.